menyatakan fasbiru, yaitu bermakna fasbutu, hadapi mereka dengan sabar, dengan tegar, jangan lari. Saudara, jangan, kita nggak boleh cari musuh, tapi kalau musuh datang sendiri pantang berlari. Saudara, membela Islam dan membela agama serta negara. Betul? Takbir. Saudara, kalau baca hadis ini jangan baca ujungnya saja. Saudara, ini banyak orang hadis dikorupsi. Dia baca hadis ujungnya doang. Saudara, innal jannata tahta zilalis suyuf, sesungguhnya surga itu ada di bawah kilatan pedang. Seolah-olah Islam ini agama pedang, Islam ini agama perang, Islam ini nggak suka tenang. Fitnah. Itu hadis nggak begitu. Saudara, baca hadis dari pertama. Saudara, bagaimana Nabi mendorong umatnya untuk menciptakan tenang, untuk mencari kawan, menciptakan kedamaian hidup, bukan menciptakan kerusuhan. Saudara, Nabi hanya mengajarkan kita perang saat terpaksa. Musuh datang menyerang, musuh datang sendiri, kita wajib untuk bela diri, pantang berlari. Saudara, disitulah Nabi menjanjikan. Saudara, siapa yang tidak lari dari medan perang, siapa yang tetap, saudara, tampil ke depan membela agama, membela akidah, membela diri daripada serangan musuh, surga menanti dia di bawah kilatan pedangnya. Saudara, saya ingin menyampaikan kepada umat bagaimana itu konsep jihad yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi kita uswatun hasanah, baik dalam dakwah ataupun dalam hisbah, termasuk dalam jihad fi sabilillah. Jadi siapa ingin berdakwah wajib contoh Nabi. Siapa ingin berhisbah, yaitu amar ma'ruf nahi munkar, juga wajib contoh Nabi. Dan siapa ingin berjihad di jalan Allah juga wajib untuk mencontoh Nabi. Allah menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Jadi berdasarkan ayat ini Allah sudah mengingatkan kita semua bahwa sesungguhnya bagi kamu sekalian, hei orang yang beriman, di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada uswatun hasanah, ada suri tauladan yang baik. Nah, saudara, salah satu kesuri tauladanan yang ditunjukkan oleh Nabi kepada umatnya, saudara, adalah kesuri tauladanan di medan jihad. Ya, Nabi uswatun hasanah dalam berdakwah. Tidak ada seorang manusia pun yang dakwahnya lebih indah daripada dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi juga merupakan uswatun hasanah dalam dunia hisbah, dalam dunia amar ma'ruf nahi munkar. Demi Allah, tidak ada seorang pun yang amar ma'rufnya lebih tegas, lebih lugas daripada hisbahnya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam soal jihad. Saudara, Nabi kita adalah uswatun hasanah, suri tauladan yang sempurna. Saudara, bagaimana Nabi mengajarkan kepada umatnya konsep jihad yang tidak melanggar aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karenanya di awal ceramah ini, yuk mari sama-sama kita simak bagaimana pidato singkat Nabi yang pernah disampaikan kepada para sahabat ketika beliau pulang dari medan jihad. Saudara, jadi suatu ketika selesai perang, Allah berikan kemenangan, Nabi dan para sahabat pulang kembali ke Madinah. Saudara, di tengah perjalanan beliau berkemah mengumpulkan pasukannya dan beliau menyampaikan pidatonya. Nabi berdiri di hadapan bala tentara pasukan kaum muslimin, para sahabat yang mulia.
Nabi mengatakan, ya ayuhan nas, la tatamannau liqa'al adu was'alullaha al-afiyah fa idza laqaitumuhum fasbiru wa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyuf. Sadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa saudara, pidato yang singkat, padat, ringkas, jelas, memberikan pemahaman kepada kita yang sempurna tentang bagaimana Islam meletakkan perang di jalan Allah saudara. Nabi mengatakan, ayuhan nas, manusia, para sahabatku, para pengikutku, umat Islam, la tatamannau liqa'al adu, jangan sekali-kali kau berangan-angan untuk bertemu dengan musuh. Perhatikan baik-baik anak-anak muda. Nabi mengatakan kepada para sahabat, jangan sekali-kali kau berangan-angan bertemu dengan musuh. Saudara, jangankan perang melawan musuh, mimpinya Nabi nggak kasih saudara. Jangan bercita-cita perang, jangan berangan-angan perang, jangan mencari musuh, jangan mencari lawan saudara. Jangan, kata Nabi. Selanjutnya beliau mengatakan, was'alullah al-afiyah, tapi mohonlah kepada Allah al-afiyah, kesejahteraan, kedamaian, ketenangan di dalam kehidupan saudara. Jadi Nabi mengajarkan kita jangan cari perang, tapi cari tenang. Jangan cari lawan, tapi cari kawan saudara. Saya tanya, ajaran Nabi indah tidak? Bagus tidak? Jadi kita disuruh ciptakan perang atau ciptakan tenang? Jawab yang kompak. Kita disuruh Nabi ciptakan perang atau ciptakan tenang? Disuruh cari lawan atau cari kawan? Karena itu saya mau tanya semua, siap cari kawan? Siap ciptakan tenang? Takbir. Itu prinsip ajaran Islam saudara. Jadi prinsip ajaran Islam bukan Nabi suruh kita cari musuh, bukan Nabi suruh kita bikin huru hara, bukan. Cari teman, cari kawan, ciptakan tenang, ciptakan damai. Ini prinsip ajaran Islam. Nah selanjutnya kata Nabi, fa idza laqaitumuhum, tapi kalau kamu terlanjur bertemu dengan musuh nggak dicari, dia datang sendiri saudara. Musuh tidak diundang, tapi mereka datang menyerang saudara. Maka ketika itulah Nabi mengatakan fasbiru bimakna fasbutu. Jadi kalau musuh tidak dicari saudara, tapi datang sendiri, musuh tidak diundang tapi datang menyerang, umat Islam nggak dikasih oleh Nabi untuk melarikan diri saudara. Nabi menyatakan fasbiru, yaitu bimakna fasbutu, hadapi mereka dengan sabar, dengan tegar, jangan lari saudara. Jangan, kita nggak boleh cari musuh, tapi kalau musuh datang sendiri pantang berlari saudara. Membela Islam dan membela agama serta negara. Betul? Takbir, takbir. Nggak sampai di situ kata Nabi, dalam rangka untuk membangkitkan semangat umatnya, membangkitkan semangat supaya nggak lari dari medan perang, membangkitkan semangat supaya berani untuk membela diri saudara, membangkitkan semangat untuk berani menghadang lawan saudara. Nabi mengatakan fa'lamu, ketahuilah oleh kamu sekalian, annal jannata tahta dhilalis suyuf, sesungguhnya sorga itu ada di bawah kilatan pedang. Saudara, kalau baca hadis ini jangan baca ujungnya saja saudara. Ini banyak orang hadis dikorupsi. Dia baca hadis ujungnya doang saudara. Innal jannata tahta dhilalis suyuf, sesungguhnya sorga itu ada di bawah kilatan pedang. Seolah-olah Islam ini agama pedang, Islam ini agama perang, Islam ini nggak suka tenang. Fitnah. Itu hadis nggak begitu saudara. Baca hadis dari pertama saudara. Bagaimana Nabi mendorong umatnya untuk menciptakan tenang, untuk mencari kawan, menciptakan kedamaian hidup, bukan menciptakan kerusuhan saudara. Nabi hanya mengajarkan kita perang saat terpaksa. Musuh datang menyerang, musuh datang sendiri, kita wajib untuk bela diri, pantang berlari saudara. Disitulah Nabi
Nabi menjanjikan saudara, siapa yang tidak lari dari medan perang, siapa yang tetap saudara tampil ke depan membela agama, membela akidah, membela diri daripada serangan musuh, surga menanti dia di bawah kilatan pedangnya, saudara. Alhamdulillah. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi Islam agama perang atau agama tenang? Agama pedang atau agama damai? Yakin? Yakin? Apa boleh kita bikin kerusuhan? Apa boleh kita ciptakan kerusuhan? Apa boleh kita berbuat kejahatan? Apa boleh kita cari-cari musuh tanpa alasan? Boleh tidak? Jadi kita disuruh oleh Nabi, saya tanya sekali lagi, cari lawan atau cari kawan? Ciptakan perang atau ciptakan tenang? Tapi berikutnya saya mau tanya, tapi kalau musuh terlanjur datang tanpa diundang, lari jangan. Lari jangan. Siap habisi musuh. Takbir. Sallu ala Nabi.